Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Keluarganya di rumah bagaimana Bapak dan Ibu? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Kepada Bapak dan Ibu, apakah sudah membawa tabel janji dirinya? Sudah, Pak. Apakah sudah diterapkan Sudah, Pak. tentang tabel janji dirinya kepada Ibu di rumah? Sudah, Pak. Oke, kalau begitu Bapak dan Ibu apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Mendukung perawatan sehari-hari. Apa tantangan yang dihadapi ketika menerapkan janji diri tersebut? Kepada Bapak Ibu, mohon kiranya berbagi. Terkadang ibu hamil terlalu sensitif sehingga emosional ketika diingatkan tentang perawatan oleh suami, Pak. Oh, jadi begitu ya Pak Samsuar ya? Iya, Pak. Iya, jadi memang begitu Pak Samsuar. Ketika memang ibu sedang hamil, itu memang terjadi perubahan dalam dirinya. Jadi memang sedikit lebih sensitif. Jadi memang kita sebagai orang yang paling terdekat yaitu suami, jadi harus bisa lebih bersabar dan memaklumi situasi yang terjadi pada si istri tersebut. Oke Bapak dan Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada sesi yang keempat, yaitu mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Nah, jadi di pertemuan ini kita akan belajar bagaimana cara memberikan stimulasi kepada janin yang ada di kandungan si ibu. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada nggak kira-kira Bapak dan Ibu yang bisa menyanyikan sebuah lagu, baik itu lagu daerah ataupun lagu-lagu lantunan ayat-ayat, bisa jadi Bapak Ibu. Ada yang bisa ingin menyanyikan Pak? Bisa, Pak Samsuar, bisa Pak? Bisa, Pak. Oke, Pak Samsuar. Yang lain kita dengarkan Pak Samsuar dulu ya, Bapak dan Ibu. Oke, silakan Pak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke, beri tepuk tangan kepada Pak Samsuar. Wah, suaranya enak banget tuh Pak Samsuar. Jadi Bapak dan Ibu bagaimana setelah mendengarkan suara dari Pak Samsuar tadi? Lumayan menyejukkan hati, Pak. Wah, tenang ya, tenang Pak. ya. Oke. Nah, jadi kepada Bapak dan Ibu pernah nggak mendengarkan suara-suara ataupun lagu kepada janin yang ada di dalam kandungan si ibu? Pernah, Pak. Oh, pernah ya. Oke. Nah, jadi mendengarkan ataupun menyanyikan lagu kepada janin yang ada di dalam kandungan si ibu itu adalah merupakan sebuah stimulasi. Jadi itu adalah salah satu contoh bentuk stimulasi yang kita lakukan kepada si ibu. Selanjutnya kita akan membagi menjadi dua kelompok. Nah, yang mana nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi tentang bagaimana bentuk-bentuk stimulasi. Apa yang bisa dilakukan ayah dan ibu kepada janin yang ada di dalam kandungan. Nah, jadi saya memberikan waktu kurang lebih sekitar 15 menit ya Bapak dan Ibu untuk dapat berdiskusi terhadap bentuk-bentuk apa saja yang dapat menjadi stimulasi yang bisa diberikan kepada janin yang ada di dalam kandungan. Oke, Bapak dan Ibu silakan membuat kelompoknya dulu. Pak. Gimana Bapak dan Ibu, kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah selesai, ini dari kelompok 1 siapa nih yang bisa memaparkan hasil diskusinya? Saya, Pak. Oh, Pak Joko ya? Oke, pada Pak Joko, tolong dijelaskan apa hasil diskusi
pada teman-teman kelompok tadi, mohon dijelaskan Pak. Jadi begini Pak, jadi alangkah baiknya ketika seorang ibu hamil diberikan stimulasi seperti menyanyikan atau melantunkan ayat-ayat suci. Juga dapat melakukan stimulasi seperti sentuhan kepada perut ibu hamil Pak. Oke, beri tepuk tangan kepada Pak Joko. Ya, betul sekali Pak Joko. Nah, jadi memang kegiatan memberikan stimulasi adalah kegiatan memberikan rangsangan kepada janin dalam kandungan baik berupa suara, cahaya maupun sentuhan. Jadi merupakan stimulasi yang dapat dilakukan oleh ayah dan ibu kapan dan di mana saja. Jadi ketika memang lagi bersantai bersama pasangan, bisa melakukan stimulasi tersebut. Nah, si ayah juga dapat memberikan stimulasi berupa suara. Nah, jadi diajak aja ngobrol Pak, janin yang ada di dalam kandungan. Jadi selanjutnya juga dapat memberikan stimulasi berupa cahaya. Apa kira-kira contoh stimulasi memberikan cahaya? Matahari Pak. Iya, betul sekali Pak Joko. Jadi di saat pagi, mungkin ketika matahari sudah terbit, Bapak bisa mengajak si ibu menghadapkan kandungannya menghadap matahari. Jadi bisa mendapatkan sentuhan cahaya. Selanjutnya juga Bapak dan Ibu bisa memberikan sentuhan kepada si janin saat berada di dekat ibu hamil. Nah, jadi Bapak ketika Bapak dan Ibu sedang berjemur di matahari pagi, jadi Bapak bisa sambil memberikan atau mengelus-ngelus perut si ibu. Itu adalah contoh merupakan memberikan stimulasi kepada janin yang ada di dalam kandungan. Nah, jadi kesimpulannya apa saja tadi kita ulang Bapak dan Ibu, contoh stimulasi yang bisa diberikan kepada bayi ataupun janin yang ada di dalam kandungan. Yang pertama apa? Cahaya. Iya, berupa cahaya. Yang kedua, sentuhan. Bisa berupa sentuhan. Dan yang ketiga, bisa berupa suara. Iya, jadi jangan dianggap sepele ya Bapak dan Ibu. Itu sangat memberikan efek positif kepada si janin yang ada di dalam kandungan. Baik, mungkin pada kesempatan kali ini demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas sesi yang akan selanjutnya. Jadi terima kasih. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2. Saya sudahi pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siap Pak.